Raja Bone ketiga, Karempalua. Puatak la Mase mulai pandreng adalah paman dari Puatak Karempalua. Karempalua lah yang menjadi raja ketiga dari Bone. Beliau diangkat menjadi raja pada saat la Mase masih hidup. Karena umur beliau baru sehari saat beliau diserahi tugas pemerintahan dan dilantik menjadi Raja Bone, Tosuale lah yang menjadi pendamping beliau dan Tosolawakeng yang menjalankan roda pemerintahan. Bila mana ada perkara yang sulit bagi hakim, perkara tersebut diajukan ke istana. Tosuale yang menerima perkara itu dan Tosolawakeng yang memberikan pertimbangan setelah kedua belah pihak memberi pengaduannya. Setelah itu barulah Tosuale memberikan keputusan siapa yang salah dan dikatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan raja. Selang beberapa lama, akhirnya Baginda Karempalua tumbuh dewasa. Beliau pergi ke Palaka menemui orang tuanya. Saat itulah pertama kali beliau bertemu dengan orang tuanya. Baginda disambut dan dijamu oleh orang tuanya. Beliau juga menerima berbagai macam anugerah. Pasar Palaka pun dianugerahkan kepada beliau. Pasar itu kemudian dipindahkan ke Bone, sehingga masyarakat pun pindah berjual beli ke pasar Bone. Pada waktu berkunjung kepada orang tuanya itulah, beliau dinikahkan dengan saudara sepupunya yang bernama Wetendiropo, putri dari kerajaan Pacing. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putri yang bernama Webenrigau Daimarowa. Putri Baginda Karempalua ini juga digelar Makalempie dan juga digelar Bisu Rilempili, yang artinya biksu di dalam bilik. Dialah yang diangkat menjadi ratu di Majang sehingga sebagian orang Bukaka dibawa pergi ke Majang. Mereka lah yang menjadi pengikut Makalempie. Beliau dibangunkan sebuah istana yang panjang di Bone yang dinamai La Welareng, sehingga Baginda Makalempie juga digelar Puatak Rila Welareng. Adapun Baginda Karempalua terkenal sebagai orang yang waspada dan kuat. Beliau terkenal pula rajin bertani dan memiliki sifat dermawan. Beliau tidak terlalu pandai, namun sangat pemberani. Sejak kanak-kanak hingga usia tua, beliau tidak pernah merasa takut sehingga beliau digelar Dowake yang artinya si pemberani. Baginda Karempalua lah Raja Bone yang pertama kali memiliki ada pasokan, yaitu sejenis mantra untuk mengalahkan musuh, semacam doa yang dapat menimbulkan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Sebuah kekuatan yang digunakan oleh raja-raja menurut hikayat Lagaligo. Baginda Karempalua membuat dua buah panji merah yang disebut celae. Kedua panji celae tersebut mengapit panji Worong Porongi. Yang sebuah diletakkan di sebelah kiri dan yang satunya lagi di sebelah kanannya. Maka orang Bone saat berperang terbagi atas 3 bagian. Sebagian bernaung di bawah panji Worong Porongi, sebagian bernaung di bawah panji celae yang di sebelah kanan, dan sebagian lagi bernaung di bawah panji celae yang di sebelah kiri. Namun Worong Porongi lah panji yang sangat dituakan. Yang bernaung di bawah panji Worong Porongi adalah orang Matajan, orang Mata Angin, orang Bukaka Tengah, orang Kawerang, dan panji itu dibawa oleh orang Malari yang di Matajan. Adapun yang bernaung di bawah panji celae yang sebelah kanan adalah orang Pacing, orang Tanete, orang Limo-Limo, orang Masale, orang Macege, orang Belawa, dan panji itu dibawa oleh Kajau Cium. Dan adapun yang bernaung di bawah panji celae yang sebelah kiri adalah orang Arasengen, orang Ngujung, orang Ponceng,
orang ta, orang ketumpi, orang pada cengah, orang madelo, dan panji itu dibawa oleh Kajau Arasen. Adapun Arumpone sendiri biasanya berkeliling memberi pengarahan dan perencanaan kepada pasukannya. Baginda Karempalwak berhasil menaklukkan Palengoreng, Sinring, Arokbireng, Mele, Sancere, Cirowali, Apala, Bakke, Tanete, Atasalo, Lampoko, Lemoape, Buluriatasalo, Paripung, dan Lompo. Beliau juga berhasil mempersatukan orang Bone dan orang Palaka. Maka Palaka pun dipandang sebagai anak dari kerajaan Bone. Kemudian datang pula negeri Limamponoai Rilawale menggabungkan diri kepada kerajaan Bone. Raja di Baba Awai yang bernama Laten Riwasung juga menggabungkan diri dengan kerajaan Bone. Begitu pula dengan Raja Negeri Barobo, sehingga negeri Barobo menjadi daerah bawahan Bone. Datang juga Raja Patiro yang merupakan ipar Arumpone yang bernama Lapaoro menemui Arumpone dan menggabungkan diri dengan kerajaan Bone. Dan juga negeri Cinenu, Ureng, Pasempe, dan Kaju ikut menggabungkan diri. Raja Kaju mengirim duta untuk meminang putri Arumpone yang bernama Makelempie Ibn Rigau. Setelah itu Raja Kaju yang bernama Laten Ribali datang ke Bone untuk melangsungkan pernikahan. Pada saat itu datang juga negeri Pondre untuk menggabungkan diri dengan kerajaan Bone. Kemudian datang pula Aserai Bate Riatangale dan Aserai Bate Riawangale menggabungkan diri dengan kerajaan Bone. Arumpone Karempalwak lah yang menaklukkan semua negeri di daerah Bone. Beliau sangat menghormati orang tuanya. Beliaulah yang menyuruh semua hamba sahayanya untuk tinggal di Panyula, yang kemudian mereka dikenal sebagai Topanyulae. Sedangkan hamba sahaya yang diperoleh beliau selama memerintah disuruhnya tinggal di Limpeno. Orang Panyula dan orang Limpeno itulah yang bertugas menangkap ikan untuk Arumpone. Mereka juga lah yang bertugas sebagai pendayung apabila raja bepergian menggunakan perahu, dan mereka juga yang bertugas mengusung tandu apabila Raja Bone bepergian jauh. Setelah 72 tahun memerintah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Ketahuilah olehmu sekalian, bahwa kami sekarang telah tua dan tidak kuat lagi. Namun kami ingin melihat kamu sekalian dalam suatu suasana seperti kita menghadapi perang." Maka semua orang Bone setuju dan menentukan hari pelaksanaannya. Setelah tiba hari yang ditentukan, upacara pun dilaksanakan. Panji worong-porongi dikibarkan. Setelah itu Baginda menjamu semua orang Bone yang hadir. Setelah santap bersama, berkatalah Arumpone, "Kami menyampaikan pula kepada seluruh rakyat Bone bahwa anak kami yang bernama Iber Rigau yang kami hendaki menjadi raja di Bone. Kalau kami meninggal nanti, kepadanya juga kami percayakan memegang perjanjian kita yang kami warisi dari Puatta mulai Pandre." Setelah itu, masyarakat Bone pun bubar. Dan sehari sesudah itu, beliau pun jatuh sakit lalu meninggal dunia.